Seorang nenek berusia 70 tahun dibunuh oleh cucunya sendiri di Desa Telukang, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Belum diketahui apa motif pelaku yang tega menghabisi nyawa neneknya dengan keji. Warga digemparkan dengan kasus pembunuhan seorang nenek berusia 70 tahun di Desa Telukang, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. TNI Polri dibantu warga langsung mengevakuasi jenazah nenek yang dibunuh cucunya sendiri Senin sore. Jajaran Mapolsek Kecamatan Sungai Lilin menangkap pelaku 21 tahun yang merupakan cucu korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti berupa sebilah parang pendek. Hingga kini tim penyidik terus menggali keterangan dari pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan pelaku yang tega menghabisi neneknya dengan keji. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait dengan kasus cucu yang membunuh nenek, saat ini sudah bersama kami Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Yudi Surya Markus Pinem. Selamat sore, Bapak Yudi. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Yudi, berdasarkan pemeriksaan hingga saat ini, apakah sudah diketahui motif pelaku? Sampai saat ini belum ada diketahui motif pelaku. Pelaku masih bungkam dan hari ini Kapolsek, AKP Nado bersama Kanit Reskrim beserta anggota melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Enardi Bahar di Palembang. Ini artinya ada dugaan gangguan kejiwaan terhadap pelaku begitu, Pak? Kita masih menduga, cuman kita mesti harus melalui ahli jiwanya untuk pemeriksaan lebih lanjut karena kita tidak bisa mengasumsi. Memang ada kita lakukan pemeriksaan, dia masih bungkam dan diam dan tidak memberikan apa alasannya, motifnya dia melakukan membunuh neneknya. Karena dari tempo waktunya dari ibu dengan adiknya keluar tersebut sekitar 15 menit setelah ibunya kembali, dia keluar lagi memegang sebelah parang sebagai barang bukti tersebut dengan darah. Dengan alasan tersebut sehingga ibunya masuk ke dalam rumah melihat ibu kandungnya atau nenek dari pelaku itu sudah dalam keadaan terlungkup gitu, Mbak. Sejauh ini apa Pak keterangan yang bisa digali dari para saksi dari ibu maupun juga mungkin dari tetangga sekitar? Belum ada, kita sementara memang dari keterangan para tersangka agak diam ataupun yang lainnya, tapi kita belum memastikan, masih opini dari masyarakat aja, Mbak. Pasiennya nanti kita akan berikan perkembangan lebih lanjut setelah dari hasil pemeriksaan dari dokter ahli kejiwaan dari Rumah Sakit Enardi Bahar. Baik, mungkin berdasarkan keterangan dari ibunya, apakah memang sebelum kejadian ini ada hubungan yang kurang baik antara cucu dengan nenek tersebut sehingga ini bisa menjadi salah satu indikasi dari motif pelaku? Tidak ada juga motifnya seperti itu, karena memang sesaat mereka kumpul-kumpul di ruang keluarga biasanya itu, karena rumahnya itu biasa rumah panggung, langsung kumpul, habis makan model keterangan ibunya ada lihat informasi di perkarangan rumah Anda masuk kambing, keluar rumah, kembali ke rumah dalam hal itu. Sementara masih kita dapat keterangan seperti itu, Bu, karena dari pelaku masih bungkam, kita belum bisa pastikan untuk apa motifnya dari saudara Eryadi bin alias Adi, alias Adi bin Malut itu. Keseharian hubungan antara cucu dan nenek ini bagaimana, Pak? Kesehariannya biasa-biasa aja, seperti memang neneknya ini tinggal dengan ibunya pelaku. Mereka kehidupan seperti biasa, normal. Tidak sering cekcok begitu, Pak, mungkin? Belum kita pastikan, tidak ada kecekcokan sehingganya. Sementara ini belum ada keterangan dari pelaku tersebut. Karena masih bungkam tersebut, kita belum bisa pastikan gitu loh. Kalau dari keterangan tidak, karena dia juga pekerjaannya security gitu, Bu. Security di salah satu PT yang ada di seputaran Kecamatan Sungai Lilin itu. Pekerjaan sehari-hari security, jadi banyak mungkin
Ya mungkin jarang waktu ketemu juga jarang mungkin. Ibu pelaku keluar kemudian masuk lagi, keluar sekitar 15 menit dari rumah, masuk kemudian nenek dari pelaku ini sudah terkapar begitu, tewas. Ini artinya pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sangat cepat sekali begitu, hanya sekitar 15 menit begitu, Pak? Iya, kurang lebih sekitar sekitar 10 sampai 15 menit. Makanya kita belum bisa menentukan kepastian apa penyebab yang pasti. Sampai saat ini kita sudah dari kemarin kejadian, kita lakukan pemeriksaan intensif tapi belum memberikan apa penyebab motifnya atau kenapa dia membunuh. Ininya masih suatu misteri lah yang pastinya. Pak Yudi? Nanti kita hasil keterangan lebih dalam. Baik, Pak Yudi, berdasarkan alat bukti yang ditemukan di lokasi, apakah kejadian ini benar-benar murni hanya tersangka yang melakukan pembunuhan atau ada bantuan dari pihak lain? Murni tersangka, Bu. Tidak ada bantuan dari lain. Karena memang posisi bersama-sama dengan adiknya, yang ada bersama ibunya, itu 4 orang sementara yang kita pastikan. Jika nantinya Pak terbukti ada gangguan kejiwaan begitu terhadap pelaku, nanti proses hukumnya akan seperti apa, Pak? Kalau biasanya ya, kalau dia memang hasil pemeriksaan ada gangguan jiwanya, proses hukumnya nebis in idem tidak bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu, Bu. Karena tersangka mempunyai penyakit jiwa. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.